Halo semuanya, sahabat Ruang Ilmiah. Hari ini kita akan belajar dari bab 4 skripsi. Ya, apa saja yang ada di dalam bab 4 skripsi. Nah, nanti saya akan menggambarkan poin-poinnya apa saja ya, yang atau garis-garis besarnya apa saja yang ada ketika kita menulis skripsi di bab 4. Jadi biasanya di bab 4 skripsi itu terdiri dari hasil dan pembahasan. Jadi dalam hasil dan pembahasan itu, ya setelah bab 3, kalau bab 3 kan mengenai analisis. Jadi kita menjelaskan atau menulis analisis, kemudian waktu dan tempat penelitian, eh, ya pokoknya yang berkaitan dengan metodologi penelitian, itu di bab 3. Tetapi kalau di bab 4 skripsi itu berkaitan dengan hasil dan pembahasan. Namun sebelum memasuki hasil dan pembahasan, biasanya kita masuk dalam pengantar atau keadaan umum di daerah tersebut. Tujuannya apa? Agar si pembaca atau orang lain yang membaca skripsi kita mengetahui keadaan umum daerah tersebut. Nah, selain keadaan umum dari suatu daerah tersebut, juga kita harus menambahkan dari hasil penelitian itu yaitu identitas, ya, identitas responden. Itu termasuk dalam analisa pendahuluan, ya, analisis pendahuluan dan kemudian analisis hasil dari penelitian. Nah, hasil dari analisis dari hasil penelitian itu melingkupi atau terdiri dari variabel-variabel penelitian yang sudah kita ajukan di dalam sebuah kuesioner. Tetapi biasanya dalam kuesioner juga itu di awal-awalnya itu ada identitas responden yang di mana nanti kita menganalisis sebelum menganalisis pada inti variabelnya, ya. Jadi analisis pada identitas respondennya. Nah, keadaan umum ini juga harus kita uraikan, kita jelaskan dan kita deskripsikan. Dari mana kita dapatkan keadaan umum ini? Biasanya kita peroleh dari data BPS atau data sekunder, baik di pusat, di tingkat kabupaten maupun di daerah. Biasanya kalau di daerah, kalau di kabupaten tidak ada atau di apa namanya di website BPS tidak ada, biasanya kita dapatkan di data kampung. Nah, keadaan umum daerah penelitian itu terdiri dari ini ya, keadaan letak geografisnya, kemudian bagaimana luas kampung. Jadi kita memperoleh atau mengetahui gambaran luas kampungnya itu seberapa besar atau luas kabupaten. Kemudian ada data wilayah administrasi, ya, kecamatan atau kabupaten, berapa luas wilayahnya. Jadi kalau misalnya kabupaten terdiri dari beberapa, misalnya kecamatan atau distrik. Nah, selain itu iklim, ya, ini biasanya kita dapat dari data sekunder. Kemudian keadaan pertanian. Nah, keadaan pertanian seperti apa? Nah, ini data-data yang bisa kita peroleh dari data sekunder, baik itu di Dinas Pertanian atau di BPS, atau misalnya juga ada data kampung yang menggambarkan keadaan pertaniannya seperti apa. Kemudian ada keadaan penduduknya, ya, keadaan penduduknya berupa sebaran penduduk, ya, menurut jenis kelamin, ya, berdasarkan setiap desa, misalnya berapa total jiwanya, kemudian berapa jumlah kakaknya, berapa jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, sebaran penduduknya itu terlihat dari berdasarkan jenis kelamin, total jiwa, total kakak, eh, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian ada juga sebaran penduduk, misalnya menurut agama, sarana dan prasarana, ya, melingkupi fasilitas pendidikan, terdiri dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kemudian ada fasilitas peribadatan, fasilitas jalan, kemudian fasilitas ekonomi apa saja. Ya, jadi fasilitas ekonomi misalnya kios, ya, ada kios, ada toko, ada pasar dan seterusnya. Nah, fasilitas jalan tentunya berkaitan dengan infrastruktur, ya, infrastruktur jalan, baik jalan kabupaten, jalan provinsi, kemudian jalan ke kantong-kantong produksi lebih khusus, ya, penerangan dan sebagainya. Kemudian fasilitas telekomunikasi, fasilitas transportasi dan seterusnya. Nah, setelah mengetahui
atau setelah kita menguraikan, mendeskripsikan dari keadaan umum suatu wilayah, suatu daerah, kemudian lebih kecilnya lagi yaitu menganalisa identitas dari responden. Nah, identitas responden yaitu responden yang akan kita teliti. Kalau keadaan umum tadi kesemuanya ya, di luar dari yang kita teliti pun itu masuk ya kalau keadaan umum. Ya, baik itu wilayah, bisa juga misalnya umur atau pendidikan dari kabupaten. Jadi wilayah itu misalnya kita ambil kecamatan A, tetapi kita bisa menggambarkan keadaan umum dari kabupaten itu. Ya, kabupaten, tetapi misalnya kita masukkan beberapa kecamatan, termasuk kecamatan yang kita teliti. Nah, itu keadaan umum, menggambarkan keadaan umum. Nah, kalau di hasil dan pembahasan ya mencakup kita menguraikan atau mendeskripsikan, menganalisa hasil dari penelitian, yaitu hasil dari analisa pendahuluan dan analisa yang kita teliti, variabel yang kita teliti. Nah, analisa pendahuluan berkaitan dengan identitas responden yang kita teliti. Identitas responden mencakup misalnya umur ya, berapa umur responden. Nah, umur kita membuat suatu rentang umur ya dari 0 sampai 14 tahun, bisa dari 15 tahun sampai 64, lebih dari 64 tahun. Nah, dasarnya ini apa? Nah, kita membuat suatu range ini dasarnya apa? Nah, biasanya dasarnya umur yang masih usia sekolah, usia kerja, dan usia yang tidak produktif. Ya. Usia produktif dan usia tidak produktif. Jadi atas dasar itu kita melakukan range ya. Kita melakukan atau memilah mengelompokkan data berdasarkan umur tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu ya. Produktif dan tidak produktifnya tenaga kerja tersebut ya. Berdasarkan misalnya ada usia sekolah, usia belum sekolah, usia produktif dan usia sudah tidak produktif ya. Nah, itu dasarnya ya. Jadi bisa uh, mengambil referensi lain untuk mengambil dasarnya tersebut. Kenapa kita menentukan atau mengelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok umur-umur tersebut. Ya, jadi ada referensinya. Nah, kemudian berapa jumlah jiwa yang termasuk dalam umur 0 sampai 14 tahun misalnya. Kemudian 15 sampai 64 tahun berapa persen dan seterusnya. Jadi ini kenapa di sini 0 jiwa? Ya karena tidak ada responden yang berumur 0 sampai 14 tahun. Jadi responden paling besar atau paling tinggi yaitu yang berumur 15 sampai 64 tahun, yaitu dengan persentasi 98%. Nah, berarti di sini sudah bisa menggambarkan ya, dengan tingkat umur responden ini berarti rata-rata responden memiliki umur di usia produktif dalam mengusahakan usaha ya, usaha taninya. Kemudian selanjutnya ada selain umur, kemudian tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan untuk apa? Ya, untuk mengetahui tingkat pendidikan dari responden tersebut. Ya, tingkat pendidikan ini berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki, ya, skill dan pengetahuan yang dimiliki dalam mengelola usaha taninya, dalam mengelola usahanya. Ya, rata-rata pendidikannya apa di sini misalnya? Tingkat pendidikan ada tingkat SD tidak sekolah, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nah, ternyata paling tinggi di sini tingkat pendidikannya yaitu dengan tamatan SMP dengan jumlah yaitu 17 jiwa. Nah, artinya eh, dari segi kemampuan, dari segi pengetahuan masih kurang ya, karena sebagian besar tingkat pendidikannya masih SMP. Tetapi kalau misalnya petani yang sudah berpendidikan tamat SMA, nah itu sudah dikatakan bahwa petani tersebut sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik ya, dalam mengelola usaha taninya. Sudah kemampuan berpikirnya sudah sangat bagus ketika semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin baik ya. Nah, kemudian ada mata pencaharian. Ya, mata pencaharian sebagian besar apa? Ya, ada petani, wira swasta, kemudian ada pekerjaan sampingannya. Jadi mata pencaharian ini berdasarkan pekerjaan utama, ya bisa berdasarkan pekerjaan utama dan berdasarkan pekerjaan sampingan. Ya, kalau pekerjaan utamanya petani,
Berarti pekerjaan sampingannya ya bisa saja ya misalnya petani apa? Misalnya petani padi, pekerjaan utamanya pekerjaan sampingannya misalnya jadi buruh. Buruh tani juga bisa ya, bisa jadi buruh, buruh tani. Buruh tani di pekerjaan yang sama. Misalnya di komoditi yang sama, misalnya komoditi padi atau komoditi yang lain. Ya, itu pekerjaan sampingan. Atau misalnya jadi buruh bangunan, nah, itu pekerjaan sampingan. Atau sebaliknya, ya dia jadi tukang bangunan, pekerjaan utama, tetapi pekerjaan sampingannya jadi bertani. Nah, agama, status perkawinan, pengalaman berusaha tani, ya. Nah, lama berusaha tani ini dikelompokkan ya kurang dari berapa tahun, 10 tahun, 11 sampai 30 tahun, lebih dari 30 tahun. Untuk apa lama berusaha tani diuraikan dalam termasuk dalam analisa pendahuluan untuk mengetahui eh, kira-kira berapa lama petani ini sudah punya pengalaman dalam berusaha. Ya, jadi ada dasarnya ya, ada referensi, ada teorinya yang menjelaskan bahwa semakin lama petani tersebut memiliki pengalaman, ya semakin baik dalam berusaha tani. Kemudian luas lahan, ya ini paling penting juga kalau dalam usaha tani, penelitian dalam usaha tani. Luas lahan rata-rata setiap individu ya itu berapa? Nah, di kampung berdasar kampung dan setiap individu memiliki rata-rata usaha taninya, luas lahannya itu berapa, berapa hektar. Jika teman-teman misalnya menambahkan juga hal-hal yang lain di dalam hasil analisa pendahuluan juga bisa ya, selain yang saya sudah jelaskan tadi. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan, ya, pembahasan dari hasil. Nah, di sini dari pembahasan, jadi pembahasan itu harus menjawab dari tujuan penelitian. Ya, itu bedanya antara analisa pendahuluan dengan analisa dari hasil penelitian. Ya, jadi analisa dari hasil penelitian itu menjawab dari tujuan penelitian. Jadi kalau dua tujuan penelitian, maka dari eh, hasil penelitian itu maka menjawab dari tujuan penelitian itu. Ya, jadi hasil pembahasan itu harus menjawab dari tujuan penelitian kan. Nah, kalau yang tadi itu tidak termasuk di dalam tujuan penelitian. Jadi terserah kita ya. Kita menguraikan, kita menjelaskan dan kita mengisi ya berdasarkan kondisi kondisi umum di lapangan, kondisi eh, kondisi penelitian kita, kondisi wilayah daerah penelitian kita, dan kondisi responden kita, identitas responden kita. Nah, itu di luar dari tujuan penelitian. Nah, setelah itu, kemudian kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan berdasarkan tujuan penelitian. Dua tujuan penelitian tadi, ya. Nah, dua tujuan penelitian itu melihat manfaat kemitraan ya, dari manfaat ekonomi dan manfaat teknisnya seperti apa. Misalnya manfaat ekonomi ya terdiri dari penerimaan, kemudian terdiri dari produktivitas lahannya seperti apa, ya, bagaimana kesepakatan harga dan seterusnya. Nah, di dalam hasil dan pembahasan ini adalah hasil, ya. Jadi ketika Anda menjelaskan seperti ini ya, saya contohkan misalnya tabel ini saja, rata-rata penerimaan dalam usaha tani kakao. Nah, ini adalah hasil ya. Jadi yang ada dalam tabel ini adalah hasil menjawab dari manfaat ekonomi, yaitu penerimaan rata-rata usaha tani kakao. Nah, kita menguraikan hasil dari eh, hasil penelitian dalam tabel ini. Jadi kita menjelaskan hasil penelitian yang ada dalam tabel ini. Ya, misalnya ternyata dari produksi kemudian harga produksi di
ada dua kampung ya, total penerimaan di Kampung Tobou dan Kampung Hamor misalnya. Ya, total penerimaan ini berapa ini? Eh, nah, seperti ini penerimaan usaha tani kakao paling banyak besar, ya paling besar ya, bukan paling banyak besar. Paling banyak di Kampung Hamor, ya, 1.651.000 per bulan. Kemudian per tahunnya 19.812.000. Nah, ini adalah hasil. Jadi bedakan antara hasil dan pembahasan. Jadi yang diuraikan, yang dijelaskan ini hasil dari tabel ini. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan. Nah, pembahasannya itu misalnya kenapa rata-rata penerimaannya 1.651.000. Nah, ini tergolong termasuk tinggi, sedang, atau rendah pendapatannya seperti ini untuk pendapatan petani kakao. Menurut saya ini masih termaksud ini ya, masih termasuk rendah. Nah, kalau misalnya rendah ya, termasuk rendah, kenapa pendapatannya rendah? Ya, apakah misalnya umur dari kakao tersebut sudah cukup tua, 20 tahun ke atas umur dari umur kakao sehingga produksinya rendah, produksinya sedikit, akibatnya penerimaan atau pendapatan dari petani kakao juga rendah. Nah, itu yang disebut dengan pembahasan, ya. Jadi kita membahas. Pembahasan itu juga harus didasarkan teori-teori sebelumnya. Bisa kita ambil dari jurnal, kita bisa ambil dari skripsi atau penelitian sebelumnya, atau teori-teori yang lain dari buku, ya, referensi. Pembahasan itu seperti ini ya. Jadi setelah kita memperlihatkan tabel, kemudian menjelaskan tabel dari tabel tersebut, ya. Misalnya dari tabel tersebut, dari hasil penelitian kita menjelaskan tinggi rendah, ya, kenapa tinggi, kenapa rendah. Kemudian harus ditunjang dengan penelitian-penelitian terdahulu, ya, atau teori yang berkaitan atau berhubungan dengan hasil penelitian kita. Ya, contohnya seperti ini ya. Di sini dimasukkan referensi yang mendukung dari hasil penelitian ya. Menurut Rasmika Yati 2020, respons petani dalam mengadopsi teknologi baru masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan mayoritas petani mengetahui penguasaan teknologi yang digunakan secara turun-temurun. Jadi petani di sini eh, penelitian terdahulu atau berdasarkan pendapat Rasmi Kayati, kenapa petani mengadopsi atau masih kurang menggunakan teknologi yang baru, ya. Kurang atau mengadopsi teknologi yang baru itu masih sangat rendah, yaitu karena mereka hanya memiliki pengetahuan yang bersifat turun-temurun ya dari orang tua dulu, kemudian itu diturunkan ke anaknya, kemudian anaknya mengadopsi teknologi atau hal-hal yang sudah diturunkan dari pendahulunya, ya, diturunkan dari orang tuanya atau dari nenek moyangnya. Jadi kalau misalnya yang diturunkan itu salah, ya, cara-cara yang belum benar, cara-cara bertani yang salah, maka eh, sampai sekarang ya, jadi generasi barunya berikutnya itu akan menerapkan pola-pola yang salah. Nah, pola-pola yang membuat cara berusaha tani tidak produktif, hasilnya kurang. Nah, jadi itu ya, eh, dari hasil penelitian ini bisa didukung dengan referensi atau penelitian-penelitian terdahulu atau teori-teori sebelumnya. Oke, jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya agar eh, sahabat semua mendapatkan informasi seputaran skripsi dari channel ini. Sekian dan terima kasih.